dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan cuma manusia yang menyambut saya di Aceh Utara, bunga-bunga pun berguguran. Masya Allah, tabarakallah. Itu ada pintunya tadi kan? Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Aceh Utara beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, bil khusus para alim ulama, Abu, Abi, Tengku, guru-guru yang selalu membimbing kita ke jalan Allah. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan Allah umurnya, diberikan Allah istiqamah dalam iman dan Islam, sehingga terang benderanglah Aceh Utara ini dengan ilmu pengetahuan keislaman. Amin. Abdul Somad diundang, diberikan sorban, diberikan kain, diberikan pesejuk, lalu kemudian disambut dengan berbagai macam zikir dan doa. Tak ada yang dapat membalasnya. Man ahsana ilaikum, siapa yang pernah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau kamu tak sanggup membalas, maka doakan mereka. Saya hanya bisa membalas dengan doa jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Panitia risau, susah hati, gundah dan galau karena takut panas, karena cahaya matahari. Tapi Allah maha adil. Tenda malah tak ada gunanya pagi ini. Ada tenda Allah Ta'ala. Panitia cemas akan turun hujan. Sama-sama kita berdoa. Diuji dengan panas, lulus. Diuji dengan hujan, belum tahu lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini jamaahnya ramai. Katanya kalau di Aceh itu pengajian malam, kalau doa dengan pagi, siang tidak ada umat. Siapa yang bilang demikian? Nih, pagi doa tetap ramai. Yang masuk kantor mungkin absen pagi ini. Kita doakan mereka tetap amanah dan tidak zalim pada orang lain. Amin. Yang sekolah, anak-anak sekolah hari ini datang mungkin absen. Kita doakan jangan sampai dia melalaikan pelajaran, tetap berprestasi dan menjadi anak-anak soleh insyaallah. Amin. Jamaah yang ramai, nanti kalau saya menghadap ke sana, yang kiri cemburu, menghadap ke kanan, yang kiri tidak menengok, maka jamaah 3. 1, 2, 3. Dari awal saya bagi menjadi 3. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Setuju? Jangan ada dusta di antara kita. Saya mulai dari sini dulu. Tapi yang laki-laki jangan sampai salah komen. Kenapa Ustaz Somad dari sana duluan? Mungkin karena perempuan. Bukan. Karena suruh mulai dari sebelah salah sendiri. Kenapa laki-laki jadi tidak di kanan? Sebelah kanan. Saya mau bercerita ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium bau yang harum semerbak, wangi. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, ini bau apa yang harum wangi ini? Kata Jibril, bau harum itu dari satu makam. Makam siapa? Makam seorang perempuan. Jadi yang wangi itu makam laki-laki apa perempuan? Perempuan itu jangankan masih hidup, sudah meninggal pun makamnya harum. Laki-laki belum mati pun dah busuk. Harum makamnya. Ini makam siapa? Itulah makam seorang perempuan yang menyisir rambut keluarga Fir'aun. Tukang sisir itu apa istilahnya sekarang? Salon.
Ternyata ada tukang salon, tukang sisir. Setiap kali dia mau menyisir, apa kata dia? Bismillah. Setiap dia mau menyisir rambut, dia katakan Bismillah. Dilaporkan oleh mata-mata kepada Fir'aun. Jadi sejak zaman Fir'aun, Intel itu sudah ada. Tukang lapor-lapor. Hai Tuan Fir'aun, ya ini ada perempuan. Kalau dia menyisir, yang dia sebut Bismillah. Zaman Fir'aun tidak boleh sebut Bismillah. Tidak ada Tuhan. Karena Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kalian. Tak ada Tuhan. Yang ada hanya aku. Akulah Tuhan. Maka dipanggillah perempuan ini. Sini, tangkap. Apa yang kamu katakan sebelum menyisir, sebelum menyikat rambut? Bismillah. Bakar dia hidup-hidup. Tapi kata penasehat Fir'aun, kalau dia disiksa, kalau dia dibakar, dia tidak takut dengan api. Kalau begitu bagaimana? Anaknya kita siksa. Hidupkan api unggun, kumpulkan api, kumpulkan kayu kering, bakar, letakkan kuali besar di atas, isi dengan minyak. Setelah mendidih, masukkan anaknya. Jadi kerja mengintai-intai itu sudah ada zaman Fir'aun. Kerja mengawas-ngawasi orang sudah ada zaman Fir'aun. Kerja melapor-laporkan orang sudah ada zaman Fir'aun. Kalau ada zaman sekarang, itu otak-otak Fir'aun betul. Kerja mengintimidasi orang sudah ada kerja Fir'aun. Ini perbuatan Fir'aun, betul? Jangan siksa dia karena dia tidak takut mati. Jangan goreng dia karena dia tidak takut mati. Jangan azab dia karena dia tidak takut mati. Lalu bagaimana? Azab keluarganya, intimidasi anaknya, tangkap suaminya. Jangan azab dia, jangan siksa dia, jangan tangkap dia karena dia tidak takut mati. Tapi nonjokkan adiknya, tapi siksa keluarganya. Ini pola pikir Fir'aun tetap ada. Fir'aun boleh mati, Fir'aun sudah tenggelam di Laut Merah, tapi otak-otak Fir'aun tetap sampai kini masih ada, relevan, eksis sampai hari kiamat. Yang namanya Fir'aun ini tetap ada. Ibu-ibu kenal dengan Fir'aun? Nanti minta Tengku Haji Fadil Rahmi, beliau tamat dari Kairo Mesir, buat ibu-ibu majelis pengajian masjid minta supaya Ustadz Fadil Rahmi bawa jalan-jalan ke Mesir untuk menengok Fir'aun. Kenal dengan Tengku Fadil Rahmi? Berdiri dulu Tengku. Banyak ibu-ibu mau nengok. Beliau ini kakak kelas saya, Bu. Kami sama-sama di Mesir. Namanya Tengku Fadil Rahmi. Beda beliau dengan saya. Kalau saya ceramah di masjid, dia akan menjadi anggota DPD di Jakarta. Kita doakan mudah-mudahan berhasil. Jangan cuma amin, tengok juga lah baleho-balehonya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebetulnya manggil beliau mau menunjukkan, dia bawa payung. Tapi tolong jangan nanti setelah foto kami dipoto, di-upload di YouTube, jangan dibuat komen LGBT. Ini persahabatan baik. Kami orang baik-baik, insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah otak Fir'aun. Tangkap dia, tapi dia tak takut mati. Akhirnya anaknya digoreng dalam kuali panas, dia tetap istiqomah. Anak yang kedua dimasukkan, dia tetap istiqomah. Suaminya dibunuh, dia tetap istiqomah. Banyak ibu-ibu ketika suaminya ditangkap, tangkap suaminya, dia tak nangis. Ibu nggak nangis, memang udah lama tunggu. Tapi tukang sisir Fir'aun ini, bagi dia anak adalah nikmat karunia Allah. Tapi lebih baik mati syahid daripada mati konyol. Anak dia sayang, suami dia sayang, anak kedua lebih sayang, anak paling kecil memanglah buah hati cinta dia. Akhirnya mereka satu keluarga dibunuh
dan kuburnya harum semerbak. Yang hebat ini laki-laki apa perempuan? Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, alim ulama, semua laki-laki yang ada di pentas ini keluar dari perut perempuan. Ada yang keluar dari tabung gas. Sekarang saya tanya, yang hebat laki-laki apa perempuan? Tengku Haji Fadil Rahmi 4 tahun di Mesir, titelnya LC, alumni Al-Azhar Kairo, bisa bahasa Arab, tamat dari Daya, apa lagi? Dan dia lahir dari perut perempuan. Orang Biren, Aceh, orang Aceh, suku Aceh, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Aceh, bisa kan tunggu? Keluar dari perut rahim perempuan, tapi perempuan tidak bisa hamil kalau tidak ada laki-laki. Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Dua-duanya adalah orang-orang hebat, betul? Hebat bapaknya, hebat ibunya, lahirlah generasi yang luar biasa. Takbir. Apa maknanya? Walaupun sudah mati meninggal dunia, yang paling busuk bangkai di dunia ini adalah manusia. Bangkai tikus busuk, bangkai kucing busuk, bangkai manusia tak boleh disebut bangkai. Tak apa-apa, tunggu, tak apa-apa, balik duduk. Itu artinya alam menyuruh duduk. Kalau kita masuk ke liang kubur setelah seminggu di dalam, yang pertama kali menghitam mata. Orang kalau mati yang pertama kali menghitam matanya hitam. Itu makanya perempuan takut matanya hitam, sebelum tidur dipotongnya timun. Suaminya pulang tengok, loh mata istriku sudah jadi timun. Dicari di kulkas tak ada timun, tomat dipotong. Besok pagi pas mau buat sambal, tomat tak ada, itu disambal. Suaminya makan, yummy, enak ya Pak? Iya. Apa bumbunya? Nih. Setelah sebulan di dalam, usus membesar, usus perut menggelembung, lalu kemudian meletus, pecah, keluarlah nanah, keluarlah darah, datanglah cacing. Binatang yang paling tajam hidungnya bukan anjing, kalah anjing. Binatang yang paling tajam hidungnya adalah cacing. Kenapa polisi pakai anjing tak pakai cacing? Karena cacing tak bisa lari. Makanya yang dipakai anjing. Sebetulnya yang di airport yang mencium narkoba itu cocoknya cacing. Cacing cium. Cacing tak punya telinga, cacing tak punya mata, cacing tak punya kaki, cacing tak punya kulit, tapi cacing hidungnya tajam. Begitu ibu meninggal di sini, 1 kilometer cacing keliling mencium bau. Apa kata cacing? Ayo kita serbu, brownies sudah siap. Serbu. Yang sekarang mancung-mancung, hidungmu hanya akan menjadi santapan cacing. Yang pesek berbahagialah. Yang gemuk-gemuk, yang besar-besar, kalian boleh sombong sekarang. Kalian hina Ustaz Somad. Ustaz Somad kurus kering. Kalian akan menjadi santapan cacing. Cacing kalau nengok saya, apa ini sup tunjang katanya. Kalian semuanya akan dimakan cacing, tapi ada yang makannya harum. Itu siapa? Perempuan yang menjaga anaknya, yang menjaga suaminya, yang menjaga dirinya, yang menjaga keluarganya. Mudah-mudahan perempuan itu diwarisi oleh perempuan-perempuan Aceh Utara. Amin. Lihatlah bagaimana mereka, anak-anak mereka bawa, anak kecil dibawa, anak kecil digendong. Kenapa? Karena mereka ingin menjaga anaknya jangan sampai seperti Fir'aun. Betul? Suami-suami mereka pun ikut. Bang, sholat bang. Sebetulnya sholat itu kewajiban laki-laki, mengajak istrinya.
tapi karena mereka perempuan yang mengetahui kisah Isra Mi'raj, mereka ingin suaminya yang tak sholat menjadi sholat. Mudah-mudahan suami yang belum sholat selesai acara Isra Mi'raj ini jadi sholat, insya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suami-suami yang belum sholat, ya Allah. Kalau dia tak juga sholat, pulang dari sini matikanlah dia, ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti kalau kalian aminkan mereka jadi janda, kalian mau? Iya, kalau janda muda, kalau nenek-nenek. Mudah-mudahan perempuan-perempuan yang ada di hadapan saya, yang ada di depan saya, perempuan ini akan istiqomah selama bumi terhampar, langit di atas. Mereka tetap istiqomah dalam la ilaha illallah. Makanya sebelum menyisir rambut, bismillah. Sebelum masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sebelum makan, bismillah. Yang lebih panjang, bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang tak hafal, sebelum tidur tetap baca nama Allah. Bismika Allahumma. Jangan baca sekarang. Banyak saya pengajian begitu dibaca. Apalagi ini suasana sejuk. Bismillah, masya Allah, tabarakallah. Makanya hai laki-laki yang soleh-soleh, hai kalian yang lajang, yang ganteng-ganteng, mudah-mudahan kalian dipertemukan dengan gadis-gadis yang solehah-solehah. Kita amin yang belum nikah. Amin udah 3. Amin. Nikah sama siapa? Mau ibu menerima mereka udah anak 3? Ada yang mau? Bangga saya pagi ini berada di depan perempuan-perempuan yang soleha. Kira-kira kalau ada jumpa anak kecil di tepi jalan, tangannya pakai kutek, rambutnya dicat 3 warna merah, kuning, kelabu, lipstiknya tebal, bedaknya tebal, anak umur 5 tahun pakai makeup, pakai kutek, rambut warna, itu yang ditirunya siapa? Ibunya. Ibunya di rumah bibirnya lebih tebal, wajahnya biasa aja, lipstik 3 inci, bedaknya tepung terigu, makeupnya kiri hijau kanan biru. Sampai di tempat acara panas, 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 luntur dempul, meleleh, alis mata pun hilang, panas ya. Iya, bau serak-serak. Kenapa semua orang senyum ya? Apa tak senyum? Macam hantu. Tapi itu tidak ada di Aceh. Ada perempuan Aceh yang tak pakai jilbab? Ada? Ada satu pun. Tak pakai jilbab. Oh, laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah nanti di akhirat perempuan Aceh yang istiqamah menjaga anaknya, menjaga keluarganya, mereka akan harum semerbak walaupun sudah meninggal dunia. Nama mereka yang akan harum, diharumkan anak-anak mereka. Anak mereka akan berkirim doa. Apa kata anak mereka? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Abu, Abi, Tengku Fadil Rahmi, sholat mereka tidak sah, sholat mereka batal. Gara-gara apa? Baju mereka dicuci oleh perempuan yang tidak tahu fardu ain. Baju celana dicampur sama celana anak kecil habis kencing dalam mesin cuci, tidak dibilas, langsung kering, jemur. Kenapa tidak dibilas? Sekali kucek tanpa bilas. Kainnya najis, bajunya najis, sorbannya najis. Khutbah Jumat, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khotibnya tidak sah khutbahnya. Kalau khutbah tidak sah, sholat tidak sah. Gara-gara apa? Gara-gara istri di rumah tidak bisa fardu ain,